Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahman dari program studi ilmu komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 20 10 90 10 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uh, PowerPoint yang saya baca, kemudian disajikan dalam bentuk PPT atau saya resum lagi, yang berjudul Dialektika Akal dan Alam Semesta. Oke. Dalam tugas ini untuk menempuh tugas mata kuliah ITEK Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi. Oke, langsung saja. Dalam keyakinan Islam, sejarah ilmu pengetahuan sesungguhnya melampaui sejarah umat di muka bumi ini. Sebelum Adam diturunkan di muka bumi ini, dan ia telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut mengisyaratkan bahwa Allah telah menanamkan semacam perangkat ilmu pengetahuan. Kemudian diantaranya pikiran dan akal untuk menerima dan mengolah serta mengembangkan pengetahuan tersebut. Hal tersebut merupakan bekal yang compatible dengan alam semesta untuk digunakan manusia memimpin peradaban di muka bumi ini. Dengan interaksi bersama alam semesta, manusia akan mengaktifasi perangkat akal itu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat berguna untuk menunjang kinerjanya sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus mempertajam kearifannya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Dengan interaksi bersama alam semesta, manusia akan mengaktifasi perangkat akal itu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Informasi tentang pra penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Meskipun demikian, informasi tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci Al-Quran yang memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal tersebut. Oke, next. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua surat ke-30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sedangkan kami bertasbih memujimu dan meninggikan namamu? Kemudian dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berdasarkan ayat tersebut, manusia memang didesain oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, Allah memberinya kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkan ilmu. Bagi non-muslim, silakan merefleksikan potensi akal manusia sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ini ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi tanaman, sementara Habil mengembangkan domestikasi hewan. Prahuman Hominid, penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi ini menemukan adanya fosil-fosil prahuman. Sebagian hominid itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Perkembangan pikiran manusia ini membuktikan betapa dahsyatnya akal dan pikiran manusia ketika berinteraksi dengan alam semesta. Ia mirip seperti bayi yang dilahirkan dan akan dibentuk sesuai dengan proses yang dilalui berikutnya. Dalam hadis, setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya
kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan Pak Nurdin yang terhormat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.